Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak. Untuk materi IPS dan penugasan IPS untuk hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 akan Bu Titik sampaikan dalam bentuk voice recorder ya. Sebab kalau dikirim dalam bentuk PDF atau gambar itu akan sangat banyak. Jadi kita diskusikan bersama saja. Yang akan kita pelajari adalah tentang materi ASEAN. Tahukah anak-anak ASEAN itu singkatan dari apa sih? ASEAN singkatannya adalah Association of Southeast Asian Nation atau Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang dibentuk karena kesamaan kondisi geografis. Kondisi geografis itu maksudnya letaknya, kemudian juga kesamaan sosial dan kesamaan budayanya. Yuk kita bahas satu-satu. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis negara-negara di Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala itu ada di bagian barat, kemudian di utara itu ada Laut Cina Selatan, dan di timur itu ada Samudra Pasifik. Nah, negara-negara di Asia Tenggara itu ada 10 anak-anak, yaitu yang pertama yaitu Myanmar, sambil dihafalkan ya letaknya itu di sebelah mana. Kemudian ada Thailand, kemudian ada juga Laos, ada juga Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, di antara 10 negara itu, negara yang paling kecil namun yang paling maju dengan pendapatan per kapita paling banyak di antara negara yang lain itu adalah negara Singapura. Adapun negara di Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut, seluruh batasnya tidak berbatasan langsung dengan laut itu adalah negara Laos. Ada juga yang terkenal dengan negara penghasil minyak, yaitu adalah Brunei Darussalam. Yuk, silakan dihafalkan dulu dari 10 bendera. Itu yang mana yang anak-anak belum hafal, dihafalkan dulu ya. Pada saat pembentukan ASEAN pertama kali, itu hanya 5 negara yang bergabung. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN itu ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri ASEAN yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut ini. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri, Malaysia itu Tun Abdul Razak, Singapura S. Rajaratnam, Filipina itu Narciso Ramos, dan Thailand oleh Thanat Khoman. Gitu. Kelima negara tersebut, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang membentuk ASEAN itu bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian negara anggota ASEAN yang ke-6 itu adalah Brunei Darussalam, yang ke-7 itu adalah Vietnam, kemudian yang ke-8 dan ke-9 itu masuknya bareng Laos dan Myanmar. Sedangkan yang terakhir masuk sebagai anggota ASEAN itu adalah Kamboja. Berikut Bu Titik sertakan jembatan keledai agar gampang mengingatnya. Vimasita Bruvila Mianka. Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Baik,
kita pelajari satu persatu. Brunei Darussalam itu terkenal dengan sebutan negara pengekspor minyak dan gas bumi. Kemudian di Brunei Darussalam itu ada yang namanya Kampung Ayer. Kampung Ayer itu adalah desa terapung yang ada di Brunei Darussalam. Brunei itu dipengaruhi oleh ajaran Islam sehingga mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian kata Brunei itu berasal dari kata nah baru, dan Darussalam itu tempat yang damai. Tuh. Untuk yang lain silakan dibaca sendiri. Nah, Malaysia, siapa yang pernah nonton Upin Ipin ketika makan nasi lemang? Ya, nasi lemang itu adalah nasi atau makanan khas Malaysia. Di Malaysia itu ada patung yang sangat terkenal, namanya adalah patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu yang populer didedikasikan atau diperuntukkan untuk Dewa Murungga. Selain patung juga ada yang namanya Twin Tower atau menara kembar Petronas, terletak di kota Kuala Lumpur. Ada satu lagi yang terkenal dari Malaysia adalah Georgetown yang terletak di Penang, Malaysia. Kota tersebut terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kemudian kota ini itu memiliki banyak sekali ragam budaya. Negara selanjutnya adalah Filipina. Bahasa nasionalnya bahasa Filipina. Kemudian tarian yang terkenal di Filipina itu adalah tari tinikling. Tari tinikling itu tarian khas yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalannya melompat untuk menghindari perangkap bambu petani padi. Lanjut, kita beralih ke Kamboja. Kamboja benderanya seperti itu ya. Kemudian tarian yang terkenal di sana adalah tari Apsara yang ada sejak 2000 tahun yang lalu. Tari Apsara itu artinya bidadari. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Untuk pakaian khas dari Kamboja itu mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Nah, syal yang namanya kerama. Kemudian mereka baik pria maupun wanita juga mengenakan bandul Buddha di kalungnya untuk menjaga dari roh jahat. Lanjut, Myanmar. Myanmar itu memiliki bendera yang baru. Bendera yang baru itu bentuknya seperti itu ya. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Kenapa? Karena di sana itu banyak ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Kalau misal besok insya Allah anak-anak berkesempatan di sana, ke sana, itu kalian akan banyak sekali menemukan kuil-kuil Buddha di sana. Kemudian pakaian khasnya hampir mirip sama Indonesia. Kalau di Indonesia itu namanya sarung, kalau di sini itu namanya longyi, pakaian khas Myanmar. Selanjutnya Vietnam. Di Vietnam itu ada permainan tradisional yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Sedangkan pakaian khasnya itu namanya Aodai. Aodai itu bentuknya hampir seperti gamis kalau di Indonesia ya. Lanjut, Laos. Laos ini bukan bumbu dapur yang sering digunakan ibu kita untuk memasak, tapi ini adalah suatu negara di Asia Tenggara. Di Laos itu terdapat upacara pemberian sedekah yang namanya adalah Saibat. Jadi para biksu membawa bakul kecil mengetari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Lanjut, Singapura. Di Singapura ada apa? Yang paling terkenal lambang negara Singapura yaitu patung Merlion atau patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kalau menurut mitos, Singapura dahulunya itu adalah kampung ikan.
Tapi kita tidak tahu apakah itu fakta atau fiktif atau hanya berupa rekaan saja. Berbicara tentang makanan khas di Singapura, di sana yang paling digemari itu adalah kepiting cabai. Enak. Kemudian, masyarakat Singapura itu memiliki budaya yang bagus, yaitu budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan di sana dan bahan bakarnya itu sangat mahal. Dan tidak semua orang itu mudah untuk membeli kendaraan atau membuat SIM. Jadi di sana diperketat gitu. Itu salah satu budaya dari Singapura yang patut untuk kita contoh. Sehingga dengan menerapkan seperti itu, polusi udara di Indonesia mungkin akan berkurang. Lanjut ya, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di antara 10 negara ASEAN yang lain, Thailand itu satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Kemudian Thailand juga mendapat sebutan sebagai negeri gajah putih. Kenapa? Karena gajah putih itu banyak dimiliki oleh raja-raja di Thailand. Hingga tahun 1917 itu, gajah putih menjadi lambang negara di Thailand. Selain mendapatkan sebutan negeri gajah putih, Thailand juga terkenal dengan sebutan negara lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa ya? Karena Thailand itu merupakan penghasil padi yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga dikenal dengan nama lumbung padi. Lumbung itu kan tempat penyimpanan padi. Tuh. Kemudian, slide terakhir nih anak-anak. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan, karena nggak pernah dijajah. Kemudian Thailand itu sebelum namanya adalah Thailand, punya nama lain, namanya Siam. Jadi kalau misal anak-anak pernah dengar negara Siam, itu merupakan negara Thailand. Diambil dari bahasa Sanskerta, artinya gelap atau coklat. Kemudian yang paling khas yang sampai sekarang itu kita temui di Thailand itu ada salah satu kuliner atau minuman khas yang namanya Thai iced tea. Kalau di sini itu juga ada namanya Thai tea. Kemungkinan besar Thai tea itu diadopsi atau didapatkan, dicontoh dari kuliner yang ada di Thailand. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.